Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk materi hari ini adalah tentang parameter standar mutu, simplisia, dan ekstrak. Ya, jadi istilah standarisasi itu yang benar ya, ini sesuai dengan KBBI yang disebut .id. Jadi bentuk bakunya adalah standarisasi, ya, sedangkan istilah standarisasi itu bentuk yang tidak baku. Berdasarkan KBBI ini, standarisasi merupakan penyesuaian bentuk, ukuran, kualitas, dan sebagainya dengan pedoman atau standar yang ditetapkan atau pembakuan. Nah, penggunaan istilah standarisasi pada Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 ini juga muncul ya pada definisi obat herbal terstandar dan pada fitofarmaka. Nah, jadi di sini dinyatakan bahwa bahan baku telah distandarisasi ya melalui DOHT, sedangkan pada fitofarmaka itu adalah bahan baku dan produk jadinya. Nah, jadi istilah yang tepat itu adalah standarisasi. Ya, dalam kefarmasian, standarisasi ini didefinisikan sebagai serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu dalam memenuhi syarat standar, baik itu aspek kimia, biologi, dan farmasi, termasuk jaminan stabilitas sebagai produk kefarmasian. Nah, proses ini menjamin bahwa produk akhir obat, ekstrak, atau produk ekstrak ini akan mempunyai nilai parameter tertentu yang ajak, konsisten, atau reproducible dan ditetapkan melalui rancangan dalam formula terlebih dahulu. Ya, jadi standarisasi secara normatif ditujukan untuk memberikan efikasi yang terukur secara farmakologis dan menjamin keamanan bagi konsumen. Ya, jadi karakteristik bahan baku berupa bahan alam itu sangat bervariasi karena adanya perbedaan sumber, lokasi tempat tumbuh, varietas, umur dari tanaman, masa panennya, dan ini akan berdampak terhadap variasi kandungan kimia dan bisa saja berdampak terhadap efek yang dihasilkan. Nah, tentunya melalui standarisasi obat bahan alam ini, dampaknya yang diharapkan adalah terjamin reprodusibilitas dari aman, kemudian kualitas atau mutu, dan efikasi atau khasiatnya. Nah, itu target dilakukannya standarisasi obat bahan alam. Ya, sehingga aspek standarisasi itu adalah melindungi konsumen ya dan juga terkait dengan perdagangan ya, dalam ruang lingkup perdagangan untuk berkompetisi secara fair ya, secara benar. Nah, sehingga jika tanpa adanya standarisasi, maka nanti produk yang dihasilkan itu akan gagal memenuhi persyaratan dari aspek pendaftaran maupun dari aspek perdagangannya nanti. Selain itu juga beresiko terhadap peningkatan masalah-masalah kesehatan ya, yaitu hilangnya kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut dan adanya peningkatan efek yang tidak diinginkan atau produk menjadi tidak reproducible dan tidak bermutu tinggi. Ya, ini diambil dari materi dari Badan POM dalam salah satu seminar. Kemudian berdasarkan regulasi di bidang obat bahan alam, maka kriteria obat bahan alam yang dapat diberikan izin edar itu adalah memenuhi 5 standarisasi dari aspek standarisasi keamanan dan mutu. Ini juga keamanan dan mutu, yang satu dari aspek mutunya, sedangkan yang satu adalah memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang berlaku. Kalau yang di atas ini terkait dengan keamanan dari bahan ya, keamanan dari bahan terjamin tidak menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan.
Selain itu ada standarisasi secara GMP, yaitu dibuat dengan menerapkan CPOTB atau mengaplikasikan CPOTB dalam pembuatannya. Kemudian standarisasi khasiat ini adalah dibuktikan baik itu secara empiris atau turun-temurun atau secara ilmiah baik itu praklinik maupun secara hasil klinik, ya uji klinik. Kemudian juga standarisasi penandaan. Ini adalah penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Nah, jenis standarisasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu standarisasi bahan baku dan standarisasi produk jadi. Nah, terkait bahan baku, di sini adalah parameter mutu yang mengacu kompendial atau monografi literatur-literatur di bidang bahan alam, yaitu Materia Medica Indonesia dan Farmakope Herbal Indonesia. Nah, apabila bahan alam tersebut tidak tertera pada monografi, maka bisa mengikuti aturan Farmakope Indonesia atau Farmakope negara lain, kemudian standar persyaratan keamanan dan mutu bahan obat bahan alam yang berlaku secara internasional, referensi ilmiah mengenai standar persyaratan keamanan dan mutu bahan obat bahan alam yang diakui, atau data ilmiah mengenai standar persyaratan keamanan dan mutu bahan obat bahan alam yang sahih, yang bisa dipercaya atau bisa diakui oleh Badan POM pada saat pendaftaran. Sedangkan standarisasi produk jadi ini menyangkut parameter mutu yang mengacu pada Perbepom nomor 29 tahun 2023 tentang persyaratan keamanan mutu obat bahan alam. Nah, jadi ada dua istilah standarisasi bahan baku dan ada istilah standarisasi produk jadi. Nah, bahan baku obat bahan alam ini dapat berupa simplisia, di mana bahan baku ini bisa diproses untuk pembuatan ekstrak sebagai bahan obat atau produknya nanti. Kemudian sediaan galemik atau ekstrak ini adalah sebagai bahan dan produk yang dibuat dari bahan baku tumbuhan atau dari simplisia. Nah, simplisia sendiri adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain adalah suhu pengeringannya tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Di mana bisa terdiri dari simplisia nabati, hewani, ataupun simplisia pelikan atau mineral. Ya, tetapi memang yang paling banyak adalah simplisia nabati. Ya. Dan di Farmakope Herbal Indonesia itu juga sampai saat ini isinya adalah simplisia nabati. Kemudian simplisia secara umum, simplisia nabati yang telah melalui proses pasca panen dan proses preparasi secara sederhana menjadi bentuk produk farmasian yang siap pakai atau siap diproses lebih lanjut, yaitu siap dipakai dalam bentuk serbuk dengan cara nanti penggunaannya adalah dengan diseduh, atau siap dipakai dengan dilakukan dicacah atau digodok, ya, jadi jamu godokan atau infus atau rebusan. Nah, proses lanjut, jadi simplisia itu bisa dipakai sebagai untuk proses lanjut untuk dijadikan produk sediaan farmasi yang lain yang umumnya melalui proses ekstraksi, separasi, dan pemurnian, yaitu menjadi ekstrak, fraksi, atau bahan isolat murni. Nah, simplisia produk hasil pertanian atau pengumpulan dari tumbuhan liar, di mana bisa mengalami variasi senyawa kandungan, baik jenis ataupun kadarnya, ya, jadi dari jenis senyawanya ataupun kadar senyawa yang terdapat dalam simplisia tersebut, ya karena apa? Karena secara genetik, ya bibitnya itu berbeda, lingkungan tempat tumbuhnya itu berbeda, iklimnya berbeda, atau perlakuan rekayasa agronomi yang diterapkan, misalnya dari aspek fertilizernya, perlakuan selama masa tumbuhnya itu berbeda. Kemudian kondisi panen ya bisa dari waktu dan pasca panennya juga mengalami variasi. Nah, ini variasi ini dapat diperkecil atau diatur atau dikonsistenkan, diajukan dengan melakukan penerapan aplikasi iptek pertanian pasca panen yang terstandar. Nah, ini
eh, Kemenkes sudah mengeluarkan buku ya, pedoman budidaya dan pengolahan pasca panen untuk eh, tumbuhan obat tradisional. Kemudian Simplicia sebagai bahan baku awal atau produk ada 3 konsep dalam penyusunan parameter mutu Simplicia, yaitu bahan farmasian ini harus memenuhi 3 parameter umum bahan, yaitu kebenaran jenis, kemurnian, yaitu bebas kontaminasi kimia dan biologi, aturan penstabilan, ya melingkupi dari aspek wadah penyimpanannya, kemudian dari aspek transportasinya. Kemudian bahan baku yang dikonsumsi manusia sebagai obat, bahan Simplicia gitu ya. Ini dilihat sebagai bahan produk yang nanti akan dikonsumsi manusia sebagai obat. Nah, ini harus memenuhi 3 paradigma, yaitu mutu, aman, dan manfaat. Kemudian sebagai bahan dengan kandungan kimia yang bertanggung jawab pada respon biologis, yaitu terkait dengan efek yang dihasilkan. Nah, ini mempunyai spesifikasi kimia tertentu, di mana informasi komposisi, jenis, dan kadar senyawa kandungan ini yang mempengaruhi bahan baku terkait dengan suatu bahan yang memiliki kandungan kimia yang akan bertanggung jawab terhadap respon biologis nanti. Untuk sediaan galenik atau ekstra ya berdasarkan buku parameter standar umum ekstra didefinisikan sebagai sediaan yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari Simplicia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut nanti diuapkan dan massa yang terbentuk atau serbuk yang tersisa nanti diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Ini berdasarkan Depkes tahun 2000. Kemudian berdasarkan Perbepom nomor 29 tahun 2023, sediaan galenik yang selanjutnya bisa disebut dengan ekstrak itu adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan menyari Simplicia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Nah, jadi 3 peran ekstrak yaitu sebagai bahan awal, yaitu bagi komoditi bahan baku, kemudian bisa dimaknai sebagai bahan antara, menjadi bahan yang nanti akan diproses kembali, misalnya dilanjutkan menjadi fraksi, misalkan ya, atau juga bisa dianggap sebagai produk jadi, ya saat ekstrak, ya itu sebagai produk yang siap digunakan, misalnya dibuat menjadi instan, gitu ya. Itu kan misalnya disari menggunakan air, kemudian nanti hingga konsistensi eh, kering, begitu ya, dipanaskan sampai kondisi kering, kemudian nanti menjadi instan. Nah, itu ya. Jadi si ekstrak ini bisa dimaknai atau berperan sebagai produk jadi yang nanti siap untuk digunakan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak ada faktor biologi dan ada faktor kimia. Nah, faktor biologi itu apa saja? Faktor biologi ini adalah mutu ekstrak yang dipengaruhi oleh bahan asal tumbuhan obatnya. Nah, jadi dari aspek identitas, ini perlu dikonfirmasi, ya kalau bisa sampai informasi genetik sebagai faktor internal untuk memvalidasi jenisnya. Nah, kemudian lokasi tempat tumbuh ini terkait dengan lingkungan, tanah, dan udara, di mana tumbuhan itu berinteraksi dengan energi, cuaca, cahaya, temperatur, dan materi-materi, misalkan air, atau senyawa organik dan anorganik yang lain. Kemudian periode pemanenan hasil tumbuhannya, maka ini kadar optimal kandungan tumbuhan harus ditentukan dalam periode pemanenan tertentu. Kemudian dari aspek umur dan bagian tumbuhan yang digunakan, ini juga akan mempengaruhi mutu ekstrak nantinya. Ya, pemanenan pada bagian ya
daun muda atau daun tua, begitu misalkan ya, itu juga perlu dilakukan eh, penentuan ya, penentuan atau standarisasi supaya bisa mendapatkan hasil yang konsisten. Bagian tumbuhan yang diambil itu bagian daunnya atau bagian batangnya, ya itu berbeda, maka bisa nantinya akan menghasilkan kualitas yang berbeda juga. Kemudian dari aspek faktor kimia, ini ada faktor internal, ini adalah jenis senyawa aktif dalam bahan, di mana ini terkait dengan komposisi kualitatif senyawa aktif dan komposisi kuantitatif dari senyawa aktif, dan kadar total rata-rata senyawa aktif. Kemudian dari faktor eksternal yang bisa mempengaruhi faktor kimia adalah metode ekstraksi yang digunakan. Nah, metode ekstraksi yang berbeda, maka senyawa yang terambil atau yang terekstraksi itu bisa berbeda. Metode ekstraksi menggunakan metode maserasi atau menggunakan perkolasi, nah itu juga hasilnya bisa akan berbeda. Dengan teknik remaserasi misalkan, juga akan menghasilkan yang berbeda. Ekstrak menggunakan panas atau ekstraksi pada suhu kamar, nah itu juga akan mempengaruhi hasil. Kemudian perbandingan ukuran alat ekstraksi, ya jadi kapasitas alat itu juga bisa mempengaruhi. Ukuran kekerasan dan kekeringan dari bahan, ya tentunya bahan yang lunak itu akan kemampuan terekstraksinya jauh lebih mudah dibandingkan bahan-bahan yang keras. Ya. Kemudian pelarut yang digunakan dalam ekstraksi itu juga sangat berpengaruh. Ya. Menggunakan air atau menggunakan etanol atau pelarut yang selain air dan etanol, ya, maka senyawa yang terambil itu juga akan berbeda. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi lain adalah adanya cemaran logam berat atau memang kandungan logam berat ya yang misalkan dari eksternal kemudian terakumulasi di dalam tanaman misalnya ya. Kemudian pestisida, nah, jadi pestisida yang diaplikasikan pada masa budidaya begitu, itu juga bisa akhirnya masuk ke dalam sel, ya, terdistribusi ke dalam sel dan akhirnya bisa terakumulasi pada eh, bahan tanaman. Nah, ditinjau dari asalnya, senyawa kimia dalam ekstrak itu bisa dibedakan menjadi 4, yaitu senyawa yang memang kandungan asli dari tumbuhan tersebut, atau senyawa hasil perubahan dari senyawa asli. Ya, jadi kalau ini eh, biasanya ada faktor-faktor tertentu begitu ya yang bisa mengubah senyawa pada tanaman. Kemudian bisa juga yang ketiga adalah senyawa kontaminan, baik yang sebagai polutan atau memang pada saat proses eh, preparasi itu ditambahkan ya atau aditif. Kemudian senyawa hasil interaksi dari kontaminasi dengan senyawa asli atau senyawa perubahan. Nah, untuk senyawa kandungan asli dan hasil perubahan ini terkait dengan parameter standar umum spesifik. Nah, sedangkan untuk senyawa kontaminasi ataupun senyawa dari perubahan antara kontaminasi dengan senyawa asli dan senyawa perubahan, ini adalah terkait dengan parameter standar umum non-spesifik. Nah, jadi ini berdasarkan buku standar umum parameter ekstrak ya, dari Depkes tahun 2000. Nah, contoh senyawa hasil perubahan ini pada alkaloid kulikina misalkan ya. Jadi dengan penggunaan pelarut ether ya yang grade-nya adalah grade teknis ya, jadi bukan grade pro analisis ya, tapi grade teknis bisa saja masih mengandung peroksida yang cukup tinggi. Nah, peroksida pada pelarut ini ya bisa mengubah bentuk turunan N-oksid
pada alkaloidina berubah menjadi senyawa peroksida. Nah, ini alkaloidina, kemudian bagian nitrogennya ya menjadi turunan N-oksid karena penggunaan senyawa peroksida. Nah, untuk parameter non-spesifik ini berfokus pada aspek kimia, mikrobiologi, dan fisik yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan stabilitas. Jadi meliputi kadar air, cemaran logam berat, dan aflatoksin, dan lain-lain. Sedangkan parameter spesifik ini berfokus pada senyawa atau golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologisnya. Analisis kimia yang dilibatkan ini ditujukan untuk analisis kualitatif atau dan kuantitatif terhadap senyawa aktif pada bahan alam tersebut. Nah, jadi dikenal ada dua parameter, ya, parameter non-spesifik dan parameter spesifik. Nah, berikut literatur-literatur yang terkait dengan parameter mutu, simplisia atau ekstrak atau bahan baku ya. Dengan ada buku analisis obat tradisional, ini pada buku yang dikeluarkan oleh Depkes tahun 87. Kemudian Materia Medica Indonesia ada sampai 6 jilid. Kemudian parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat. Ini yang tahun 2000. Ya, ini di sini banyak digunakan ilmunya ya dari buku ini. Meskipun nanti dalam perkembangan zaman ada beberapa modifikasi dari parameter-parameter yang tertera pada buku ini ya. Kemudian Farmakope Indonesia edisi 5 ya, karena edisi terakhir yang ada bahan alamnya ya, misalnya biosiamin ya, ekstrak biosiamin, ekstrak beladon ya, itu ada di Farmakope edisi 5. Jadi beberapa bahan baku ada di bahan baku tanaman ya. Farmakope 6 Indonesia 6 itu tidak ada bahan alam ya. Kemudian Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 dan ada suplemen 1 edisi 2 tahun 2022 ini yang terbaru. Jadi suplemen 1 ini menambahkan monografi ya dari tanaman-tanaman yang belum ada di edisi kedua. Kemudian ada juga Materia Kosmetik Bahan Alam Indonesia. Kemudian ada Materia Kosmetik Bahan Alam Indonesia seri minyak atsiri di tahun 2023. Nah, perbandingan isi monografi pada MMI, FHI, dan MKBAI ya. Jadi ini yang Materia Medica, di sini ada nama simplisia, nama daerah, pemberian, makros, mikros, kopi, serbuknya, ya, bagaimana begitu karakteristiknya, kemudian gambar penampang melintang, gambar dari serbuk, kemudian ada identifikasi dengan reaksi warna dan dengan KLT, kadar abu tidak larut dalam asam, kadar sari yang larut dalam air, kadar sari yang larut dalam etanol, bahan organik asing, penyimpanan, isi, dan penggunaan. Ya, jadi di buku Materia ini, Materia Medica Indonesia ini, di sini ada sampai aspek penggunaan. Nah, tetapi di Farmakope Herbal Indonesia tidak ada aspek penggunaan. Nah, jadi di sini untuk simplisia itu ada nama simplisia, identitas simplisia, pemberian mikroskopis, gambar simplisia, gambar mikroskopis, senyawa identitas, pola kromatografi, susut pengeringan, abu total, dan abu tidak larut asam, sari larut air, sari larut etanol, dan kandungan kimia simplisia. Sedangkan untuk ekstrak di Farmakope Herbal Indonesia ini ada nama ekstraknya, kemudian pembuatan ekstrak dan rendemen ya. Jadi untuk mewujudkan standarisasi tadi ya ada patokan rendemen yang tertera pada Farmakope Herbal Indonesia, tapi ini tentunya terkait
pada saat produksi, ya, pada saat produksi ekstrak. Oke, kemudian identitas ekstrak, pemberian senyawa identitas, kadar air, kemudian abu total, abu tidak larut asam, dan kandungan kimia ekstrak. Sedangkan untuk materia kosmetik bahan alam Indonesia, di sini ada tata nama, sinonimnya, familinya, kemudian budidaya dan pasca panennya seperti apa, itu tertera di sini. Proses pembuatannya juga ada, kandungan kimia, dan spesifikasi, serta penggunaan dan data keamanannya, nah, atau toksisitasnya. Yang biasanya ada data LD50, seperti itu tertera. Ini di materia kosmetik bahan alam Indonesia. Ya, jadi ini disinggung karena apa? Karena produk untuk bahan alam kan, bahan alam itu juga bisa digunakan dalam sediaan-sediaan kosmetik. Nah, untuk spesifikasi pada MKBAI, ya ini isinya untuk tanaman-tanaman yang termuat pada FHI, maka spesifikasinya sama seperti di FHI. Tapi untuk tanaman-tanaman yang tidak ada di FHI, tapi ada di Materia Magica Indonesia, ternyata di buku ini mengacunya ya ke Materia Magica Indonesia. Nah, ini adalah parameter, baik itu yang tertera di FHI ataupun tidak, ya. Jadi ini adalah termasuk parameter non-spesifik yang masuk dalam kategori non-spesifik. Jadi ada susu pengeringan dan bobot jenis, kadar air, kadar abu tidak larut asam, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, dan cemaran mikroba dan aflatoksin. Nah, parameter non-spesifik ini tertera pada parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat. Tetapi parameter non-spesifik yang tertera di buku ini tidak semua ada di Farmakope Herbal Indonesia. Nah, jadi industri itu dipersilakan untuk menentukan, ya, melakukan spesifikasi internal terhadap bahan bakunya. Tetapi ada parameter yang wajib untuk ditetapkan, ya, berdasarkan Farmakope Herbal, yaitu apa? Susu pengeringan ini untuk simplicia, ya, kemudian kadar air ini untuk ekstrak, kadar abu dan kadar abu tidak larut asam, baik itu simplicia maupun ekstrak. Nah, sehingga parameter yang lain ini yang tidak tertera pada FHI, misalkan sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, dan cemaran mikroba dan aflatoksin. Itu tidak tertera. Nah, sehingga kalau mau menetapkannya, bisa menggunakan literatur-literatur yang lain, misalnya internasional yang digunakan, atau literatur lainnya, ya. Sempat ada itu buku disingkat METOI, ya, monografi ekstrak tumbuhan obat Indonesia. Nah, jadi di situ ada, ya, parameter, batasan parameter ini nanti akan lebih detail dijelaskan. Oke, sedangkan untuk parameter spesifik ada identitas, organoleptik, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, kadar sari, larut air, kadar sari, larut etanol, misalnya, dan kandungan kimia, ya, dari itu pola kromatogramnya, kadar total golongan kandungan kimia, maupun kadar kandungan kimia tertentu. Nah, kita bahas selanjutnya adalah per masing-masing kriteria. Nah, jadi di sini ada parameter susu pengeringan, di mana pengertiannya adalah pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius sampai berat konstan, yang nanti dinyatakan sebagai nilai prosen. Nah, dalam hal khusus, jika bahan tidak mengandung minyak asiri dan sisa pelarut organik menguap, maka nilainya susu pengeringan itu akan identik dengan kadar air, ya, yaitu kandungan air karena berada di atmosfer atau lingkungan udara terbuka. Nah, tujuannya adalah memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Ini prosedur berdasarkan FHI.
Jadi susut pengeringan adalah pengurangan berat bahan setelah dikeringkan dengan cara yang telah ditetapkan. Jadi di sini ada ketentuan yaitu serbuk yang digunakan gitu ya dengan derajat halus nomor 8. Nah, menggunakan derajat halus nomor 8, kemudian suhu pengeringan 105 derajat Celcius, dan susut pengeringan itu ditetapkan dengan cara menimbang 1-2 gram simplicia dalam botol timbang dangkal tertutup yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu penetapan dan ditara. Ya, jadi botol timbang yang digunakan itu harus dilakukan pemanasan terlebih dahulu di oven, ya, kemudian ditara atau ditimbang dulu botol timbang kosongnya. Setelah itu ratakan bahan dalam botol timbang dengan menggoyangkan botol hingga merupakan lapisan setebal lebih kurang 5-10 mm. Ya, jadi setelah dimasukkan dalam botol timbang, kemudian dilakukan penggoyangan pada botol untuk supaya nanti panas yang diperoleh oleh setiap sisi botol timbang itu akan sama. Ya. Setelah itu dimasukkan dalam ruang pengering atau oven, dibuka tutupnya, dikeringkan suhu penetapan hingga bobot tetap. Nah, sebelum setiap pengeringan, biarkan botol dalam keadaan tertutup, kemudian mendingin dalam eksitator hingga suhu ruang. Ya, jadi setelah keluar dari botol dari oven gitu atau ruang pengering, maka diturunkan terlebih dahulu sampai suhu ruang, ya, supaya hasil bobot yang diperoleh itu akan stabil, ya, dan tidak merusak timbangan. Kalau menimbang dalam kondisi panas keluar dari oven langsung ke timbangan, nanti timbangannya bisa rusak. Ya, sehingga dibiarkan dulu dalam suhu ruang, tetapi karena bahan yang habis yang setelah dikeringkan itu akan bersifat higroskopis, gitu ya, dia akan bisa menyerap lembab dari lingkungan. Nah, sehingga hal itu dicegah dengan cara penurunan suhu dilakukan pada desikator, karena dalam desikator itu ada silika gel, ya, silika gel yang bersifat menarik air, ya, bisa mengikat air. Nah, berdasarkan ketentuan umum FAI, maka penimbangan dinyatakan sudah mencapai bobot tetap itu apabila perbedaan 2 kali penimbangan berturut-turut setelah dikeringkan atau dipijarkan selama 1 jam tidak lebih dari 0,25%. Kemudian, atau perbedaan penimbangan seperti tadi, yaitu dikeringkan selama 1 jam, ya, berturut-turut tidak melebihi 0,5 mg dengan penimbangan menggunakan timbangan analitik. Nah, susut pengeringan, bobot sampel sebelum dikeringkan dan bobot sampel setelah dikeringkan. Nah, bobot sampel sebelum dikeringkan dikurangi bobot sampel setelah dikeringkan dibagi bobot sampel sebelum dikeringkan. Ya, hati-hati di sini adalah bobot sampel, ya, bukan bobot wadah, ya, tetapi bobot sampel dikali 100%. Nah, untuk tutorial, ya, tutorialnya bisa melihat pada video ini, bisa di copy paste, kemudian nanti silakan dilihat. Kemudian susut pengeringan berdasarkan FAI sekali lagi menggunakan teknik menggunakan oven, begitu ya. Jadi oven itu adalah alat yang minimalis yang bisa dimiliki oleh laboratorium atau industri, ya, sehingga alat ini yang digunakan pada FHI, ya. Sedangkan ada alat lain yang bisa juga difungsikan, begitu ya, untuk tujuan ini, yaitu
moisture analyzer. Ya, jadi alat moisture analyzer di beberapa industri yang memang memiliki alat ini biasanya akan menggunakan alat ini untuk penetapannya. Ya, jadi berdasarkan POP CPOTB, ya, prosedur operasional petunjuk CPOTB di situ di bagian pelaksanaan untuk melakukan IPC begitu ya, itu menggunakan moisture analyzer. Nah, video penggunaan moisture analyzer ada di YouTube di bawah ini. Oke, kemudian untuk penimbangan ya harus hati-hati dengan istilah timbang saksama dan timbang lebih kurang. Jadi timbang saksama itu adalah batas kesalahan penimbangan tidak boleh lebih dari 0,1% jumlah yang ditimbang. Di timbang saksama 50 mg berarti batas kesalahan penimbangan tidak boleh lebih dari 0,05 mg. Oleh karena itu, penimbangan harus dilakukan pada neraca analitik dengan kepekaan minimal 0,05 mg. Penimbangan saksama dapat juga ditulis dengan menambahkan 0 di belakang koma, misalnya timbang 10,0 mg. Ya, jadi penggunaan koma ini, ya, ini artinya adalah ditimbang secara saksama. Nah, ini digunakan, timbangan saksama ini digunakan untuk penetapan kadar. Nah, di setiap prosedur penetapan kadar itu ada istilah timbang saksama. Kemudian timbang lebih kurang, ini jumlah yang timbang tidak boleh kurang dari 90% dan tidak boleh lebih dari 110% jumlah yang tertera. Nah, berikut contoh data begitu ya. Jadi ini ada bobot kertas timbang, misalkan, kemudian di sini bobot kertas timbang berisi sampel, kemudian di sini bobot timbang kosong, bobot botol timbang kosong, kemudian bobot botol timbang berisi sampel. Ya, ini kalau menggunakan botol timbang. Ya. Oke, kemudian ini waktu memasukkan oven dan waktu pengambilannya. Ya, jadi ini berjarak 1 jam. Ya, kemudian nanti diambil, kemudian diturunkan dulu suhunya, maka di sini ada spelling. Misalkan ini 30 menit, begitu ya. Kemudian nanti setelah penimbangan dimasukkan lagi ke oven, kemudian nanti diambil lagi selama 1 jam. Nah, ini contoh data bobot setelah pengeringan misalnya. Ya. Jadi harus pada penetapan susut pengeringan ini harus terlihat ya perubahan bobot pada masing-masing jam. Nah, jadi dalam hal ini ya bobot serbuk ini adalah hasil pengurangan ini adalah 2,0138. Maka nah ini dari bobot ini begitu ya kita akan tentukan dulu selisih masing-masing penimbangan ya. Nah, nanti selisihnya ini ya antara jam pertama dan jam kedua ini. Ya, jam pertama ini selisihnya adalah 0,0421 begitu. Ya, antara penimbangan ini dengan yang ini selisihnya. Kemudian yang ini selisihnya 0,040, yang ini selisihnya antara penimbangan yang ini dan ini selisihnya segini, antara ini dengan ini selisihnya segini, antara ini dengan ini selisihnya segini. Nah, sehingga kalau di persentase selisih ini dengan bobot bahannya tadi yaitu 2 gram, ya 2,0138 gram, maka di sini berarti selisihnya 2%. Nah, di sini 2%, di sini 1,9% selisihnya, ini 0,5%, ini 1,1620%, kemudian ini 0,609%. Ya, jadi ini persentase selisih antara berjarak 1 jam ya, dengan penimbangan sebelumnya. Nah, sehingga di sini 2% dan seterusnya. Nah, kemudian ini dapat, ini kalau dihitung adalah persen selisihnya adalah 0,24%. Nah, tadi kan ketentuannya dikatakan bobot konstan itu adalah kalau prosentasenya adalah
0,25%. Nah, sehingga pada penimbangan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, begitu ya, berarti yang ke-8 ini dia sudah konstan. Ya, jadi ini sudah konstan kalau menggunakan parameter 0,25%. Tapi untuk menentukan itu juga bisa dengan perbedaan tadi 0,5 miligram. Mengatakan, oh ini sudah dihentikan nih, gitu ya. 0,5 miligram. Nah, kalau 0,5 miligram berarti angka 5 itu ada di desimal keempat, kan begitu ya. Nah, kalau ini menggunakan parameter 0,5 miligram, ya, maka ini belum konstan. Nah, jadi dipersilakan begitu ya, mau dengan parameter yang 0,5 miligram atau dengan parameter yang 0,25%. Ya, akan jauh lebih mudah itu menggunakan parameter yang 0,25%. Mudah untuk tercapainya, gitu ya, lebih cepat untuk tercapainya itu menggunakan 0,25%. Tapi kalau secara angka memang lebih mudah adalah 0,5 miligram. Tetapi kalau ini menggunakan parameter 0,5 miligram, sekali lagi 0,5 miligram ya, bukan 0,5 gram. 0,5 miligram, maka harusnya begitu ya, di sini bisa dikatakan konstan itu kalau selisihnya 0,5 miligram. Nah, berarti ini 76. Nah, itu ya 76 itu berarti sudah konstan.